di jalanmu. Apa yang Karin lakukan itu adalah salah. Dia bisa menekan kamu, marah-marah sama kamu sebelumnya, tapi dengan dia menghack website kamu, itu dia mengambil rezeki kamu. Dia melakukan itu berarti itu ngaruh ke Rosi, ngaruh kamu, anak dalam kandungan kamu. Dan aku sudah janji aku akan melindungi kamu, melindungi Rosi dan anak kita. Itulah janji aku dan aku tidak mungkin mengingkari janji itu. Jadi apa yang Karin lakukan itu adalah salah. Dalam keheningan ku bersimpu, buka lembaran-lembaran kitamu. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik. Astagfirullahaladzim. Enggak, aku nggak apa-apa. Mas, ya udah aku balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sheryl, gimana tadi sekolahnya? Seneng banget, Daddy. Oh ya? Hai Rosi. Daddy, boleh kan aku les bareng sama Rosi? Sheryl mau ikut les bareng? Sheryl kan nilainya bagus-bagus semua. Terus mau ikut les apa? Ya, tapi kan aku mau les bareng sama Rosi supaya Rosi tambah semangat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Memangnya ada les tambahan untuk Sheryl? Sebenarnya Sheryl nggak perlu ikut les tambahan, Pak. Nilai-nilai Sheryl sudah cukup bagus. Tapi kalau Sheryl lebih ingin menguasai mata pelajarannya, saya rasa itu malah lebih bagus. Jarang loh, Pak, ada anak yang suka les. Biasanya mereka dibujuk aja susah, walaupun nilai mereka jelek. Baik. Aku mau les bareng sama Rosi, Daddy, biar Rosi tambah semangat. Mungkin kalau Sheryl ikutan les di rumah Bu Hana, ini bisa membantu Bu Hana meringankan beban biaya les Rosi. Setidaknya kan aku bisa bayar setengah dari biaya les Rosi. Bu Hana juga pasti tidak bisa menolak. Sheryl, kalau seandainya Sheryl ikut les tambahan, Sheryl harus janji. Setelah ikut les, nilainya harus lebih baik dari yang sebelum. Oke, Daddy. Yeay! Rosi, Sheryl boleh ikut les di tempatnya Rosi? Boleh dong, Om. Malah Rosi senang Sheryl ikutan les bareng sama Rosi. Rosi jadi makin semangat. Sheryl juga semangat. Boleh, Sheryl boleh ikut les di tempatnya Rosi. Ya? Kalau begitu, nanti untuk jadwalnya saya akan kasih tahu Bapak. Dan untuk Bu Hana akan saya kasih tahu juga kalau Sheryl mau ikutan les di rumah Bu Hana. Oh iya, biar Bu Hana biar saya yang sampaikan, saya yang beritahu nggak apa-apa. Baik, kalau gitu saya tinggal dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Yuk Rosi, Sheryl. Assalamualaikum. Salam. Yuk, kita pulang ya. Tapi Bunda belum jemput Rosi, Om. Kita tunggu di depan aja. Kali aja bundanya Rosi udah jemput, yuk. Ya, Bunda kok belum datang juga sih. Aduh, Neng Oci. Maafin Bang Jali ya. Telat lagi jadi jemputnya tuh. Bang Jali semalam begadang Neng Rosi. Ngantuk jadinya. Ya udah Rosi, bareng Om Wisnu aja ya sama Sheryl pulangnya. Gimana? Kan Om Wisnu mau ke rumah, mau ketemu sama Bunda, mau ngomong soal les. Iya, Rosi. Rosi ikut sama aku aja yuk. Iya deh, Om. Oke. Bang Jali biar Rosi sama saya aja.
Bang Jali pulang, istirahat yang cukup. Lagian juga kalau ngantuk bahaya bawa motornya. Iya Pak Dokter. Makasih ya Pak Dokter ya. Lagian Pak Dokter, di rumah juga saya bagaimana mau istirahat dengan tenang. Saya di rumah juga tidur sendirian. Ona kan nggak pulang-pulang ke rumah Pak Dokter. Tidur juga uring-uringan, nggak bakal nyenyak. Nasib. Apa ya jadi salam dulu Pak Dokter. Bang Jali harus sabar. Perempuan tuh emang begitu. Ya? Saya doain deh, mudah-mudahan Bang Jali sama Biona baik-baik aja. Ya, sekarang Bang Jali istirahat. Tidur yang cukup, nanti bangun udah segar, udah fresh, baru selesaiin permasalahannya. Oke? Mudah-mudahan ya Pak Dokter ya. Iya deh, kalau gitu saya pulang aja Pak Dokter ya. Makasih atas sarannya. Sama hati-hati ya. Neng Oci, Bang Jali pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Yuk. Baru pulang, Han? Ibu Azifah, Ibu tahu dari mana ya? Ini rumah saya. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Kalau ada tamu itu harusnya disuruh masuk, bukan nanya, kamu tahu dari mana sih rumah saya? Gak sopan banget. Maaf ya, saya ini lagi capek, lagi banyak masalah. Saya butuh istirahat. Oh iya, saya lupa. Kamu itu lagi hamil ya, jadi gampang capek. Ngomong-ngomong, kandungan kamu itu udah berapa bulan sih? Ibu, berapapun usia kandungan saya, tidak ada hubungannya atau urusan sama ibu, ya. Jadi saya minta tolong ibu pergi, karena saya mau istirahat, saya mau masuk. Jadi kamu mau semua orang ngomongin kamu kalau kamu itu adalah seorang janda yang hamil tanpa suami? Atau kamu mau dicap jadi janda murahan gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa, Bu? Sebentar. Jadi tulisan kemarin yang ada di gerbang saya, Ibu Azifah yang tempel. Iya. Itu kerjaan Ibu. Kenapa Ibu menyebarkan fitnah seperti itu, Bu? Oke, kalau Ibu mau bicara sama saya, kita bicara baik-baik. Ayo, silakan. Nah gitu dong dari tadi. Bukannya orang mah diusir, disuruh masuk kalau ada tamu. Silakan masuk. Ya dari tadi dong orang saya mau masuk nggak boleh masuk. Wah, rumah kamu gede juga ya, Han? Ini dari mantan suami kamu atau dihadiahin sama suami orang lain atau dikasih sama mantan suami orang? Maaf ya. Sebenarnya Ibu Azifah datang ke sini ada tujuan apa? Sebenarnya saya mau nanya sama kamu. Kamu itu kan seorang janda, saya juga janda. Tapi sebagai janda, saya tuh nggak mau nyusahin diri saya dengan hamil tanpa suami. Maaf ya, maaf Ibu Azifah sekali lagi. Ibu kan nggak tahu apa yang saya alami, semua masalah yang saya hadapi, dan saya rasa semua masalah-masalah saya itu bukan urusan Ibu. Oh, jelas itu urusan saya, karena kamu mau merebut anak saya dari saya. Ibu, saya nggak ada niat untuk merebut Sheryl dari Ibu. Kalau selama ini Ibu meninggalkan Sheryl dan Sheryl merasa tidak ada sosok seorang ibu, itu salah saya. Hana, bilang aja kamu itu mau dapetin Mas Wisnu kan, makanya kamu ngedeketin Sheryl ya kan? Ibu Azifah, saya tidak ada hubungan apapun sama Dr. Wisnu. Duh, udah deh kamu tuh gak usah banyak alasan deh. Kalau kamu mau sama Wisnu bilang aja. Ini fitnah, Bu. Panjang umur kan? Iya tuh. Orangnya baru diomongin udah datang.
Ngapain kamu kesini? Kamu udah kayak bapaknya mereka, Mas? Atau kamu udah anggap anaknya si Hana ini seperti anak kamu sendiri? Kamu tuh kalau ngomong kenapa sih selalu sembarangan begitu? Saya kesini ada perlu sama Bu Hana. Saya mau nganter Rosi juga. Oh, ada perlu. Tapi kalau ditanya bilangnya cuma teman. Hah? Tapi pakai datang-datang ke sini segala. Oke, percaya cuma teman. Kalau gitu, saya pulang dulu ya. Kamu, saya masih punya urusan sama kamu. Maaf dok, peppermint tea-nya udah habis. Oh, it's okay. Kopi nggak apa-apa? It's okay. Bu, saya minta maaf atas kejadian tadi, Bu. Saya benar-benar nggak enak loh, Bu. Enggak, kesalahan tadi itu bukan salahnya dokter. Terus dokter tadi bilang mau bicarakan sesuatu masalah iya. apa ya? Masalah les. Saya mau ikut les di rumah ini. Iya, tadi juga udah bilang sama gurunya. Sheryl mau les sama Rosi ya. Silakan diminum. Jujur, dokter, bukannya saya tidak suka dengan Sheryl sering datang ke sini. Cuman kalau Sheryl les sama Rosi yang ada itu bisa menimbulkan masalah baru lagi. Dokter paham kan maksud saya? Iya. Saya paham. Bunda, Rosi seneng deh. Sheryl mau ikut les bareng sama Rosi. Rosi jadi makin semangat. Bukan Rosi, Bunda, tapi kakek. Kemarin kakek jatuh. Kenapa sih Bunda salahin Rosi terus? Astagfirullah. Ya Allah, apa aku tega merenggut kebahagiaan dan keceriaan Rosi yang seneng bisa les bareng sama Sheryl. Padahal selama ini Rosi sering murung, ngambek, dan marah sama aku, tapi... Sheryl, nanti Sheryl lesnya di rumah aja ya? Ya, Dedi. Tadi kan Dedi udah ngomong sama Bu Guru. Masa Dedi batalin lagi sih? Sheryl malu sama Rosi ngambek gitu. Kita ntar ngobrol di rumah aja ya. Sekarang kita pamit dulu ya. Gak mau. Pokoknya Sheryl pengen les bareng sama Rosi. Bunda, Rosi, Sheryl pamit dulu ya. Assalamualaikum. Bu, saya pamit dulu, Bu. Rosi, assalamualaikum. Sheryl. Waalaikumsalam. Ya Bunda, padahal Rosi mau les bareng sama Sheryl. Rosi... Terima kasih, Mbak. Hai Mbak, aku boleh duduk? Boleh. Wah, kenapa mukanya kusut banget, bete? Tadi waktu Mbak telepon aku, suruh aku cepet-cepet datang ke sini, aku langsung datang. Ya Mbak kesel tau gak sih, Rin? Masa tadi Mas Wisnu tuh datang ke rumahnya Mbak Hana, terus pakai acara nganterin anaknya pulang lagi? Ya, itu mah hal yang biasa. Ada yang lebih parah lagi, Mbak. Tapi emang Mbak Hana itu orangnya suka memanfaatkan situasi supaya Mbak Hana bisa tetap dekat dengan Kak Wisnu. Iya sih, tapi harusnya kan si Hana tuh sadar, udah dia lagi hamil, terus masih aja nggak deketin Mas Wisnu. Mana nggak tahu lagi tuh dia hamil anak siapa? Emangnya Mbak nggak curiga kalau itu anaknya? Gini, Mbak nggak lihat Kak Wisnu itu selalu ngasih perhatian yang lebih banget ke Mbak Hana. Maksud kamu apa, Rin? Gini, maksud aku gini loh, Mbak. Mbak Hana dengan Kak Wisnu kenal itu udah cukup lama. Sewaktu mereka di Jogja. Waktu suaminya Mbak Hana pengen nyusulin ke Jogja, dilarang sama Mbak Hana. Nah kalau dilarang pasti ada sesuatu dong, pasti ada apa-apa. Nah aku nggak tahu deh apa yang terjadi. Pas pulang dari Jogja, nggak lama langsung hamil. Hah? Jadi bisa aja tuh bayi yang di kandungannya Hana itu bayinya Mas Wisnu? Iya, tapi aku belum ada bukti apa-apa sih. Tapi menurut logika, anaknya siapa coba? Pulang dari Jogja langsung hamil. Bener-bener tuh si Hana yang emang dasar tuh perempuan.
Mbak Azifa ternyata gampang cemburuan dan gampang dikomporin. Dengan begini, aku bisa bikin Mbak Hana menderita tanpa aku harus turun tangan langsung. Pasti kita harus pindah ke rumah sekecil ini. Vina, nggak usah ngeluh kayak gitu. Kenapa sih kamu itu? Vina, semua ini kan gara-gara kamu, Vin. Kamu yang nggak betah di Bandung, nah sekarang kita harus pindah ke Jakarta. Yang sebenarnya kan kita masih banyak kontrak sama Papa, panjang kontraknya. Sekarang Papa harus kesulitan nyari pengganti kita. Ya tapi kan nggak mesti pindah ke rumah sekecil ini juga sih, Hel. Vina, sekarang kita nggak punya uang, Vin. Aku nggak punya kerjaan. Gimana caranya aku bisa bayar tunggakan ke bank? Ya sekarang kita tunggakan ke bank itu banyak banget, Vina. Kalau misalkan kamu masih mau tinggal di sini, kita nggak bisa bayar. Dan jalan satu-satunya kita harus jual di rumah yang lama dan kita beli yang lebih kecil. Helmi, tapi kamu ini kan kepala keluarga. Seharusnya kamu kerja keras, kamu cari uang dong buat keluarga kamu. Gimana sih kamu? Bukan yang terus-terusan nyalain aku kayak gini dong. Iya. Vina. Kenapa dia itu nggak pernah nyadar sih semuanya salah dia? Dia nggak betah di sana, toh dia nggak adain rumah, bukannya aku. Tapi semuanya selalu dia marah. Lama-lama nggak ngerti sama dia. Tapi harus tetap sabar. Aneh kan? Tante, itu mama kenapa sih? Kita samperin aja yuk. Kenapa, Ma? Mama berantem lagi ya sama Papa? Iya, Ma. Mama jangan berantem lagi dong sama Papa. Anto jadi sedih kalau Mama berantem lagi sama Papa. Enggak kok sayang, Mama nggak berantem sama Papa. Kalau Mama nggak berantem kok, Mama nangis. Iya, Ma. Semenjak kita tinggal di Bandung, kenapa Mama sama Papa jadi sering berantem? Sayang, kamu kamarnya beres. Nah itu masih berantakan, beresin barang-barang ya. Sekarang kan nggak ada pembantu, jadi beresin semua sendiri. Karena gede. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Oma pulang kampungnya sampai kapan? Nadia kangen nih sama Oma. Iya, Pak. Anto juga kangen sama Oma. Kapan Oma kesini, Pak? Kan sekarang rumahnya udah kecil. Kamarnya cuma punya 2. Jadi kalau Oma di sini kasihan gak ada kamarnya sayang. Ya. Ya udah deh. Ya udah yuk, Anto. Kita beresin kamar kita. Yuk. Sayang jangan lupa diberesin ya. Iya, Pak. Nanti habis beresin kamar ya. Vina, kamu harus lebih sabar ya. Sekarang kondisi seperti ini kan kita juga nggak mau. Tuh, tapi emang kenyataannya seperti ini, mau bilang apa? Tapi aku nggak bisa Hel hidup kayak gini terus. Aku nggak bisa tinggal di rumah sempit. Udah nggak nyaman sempit kayak gini, Hel. Maksud kamu apa? Kamu nganggap aku nggak mampu untuk membuat kalian bahagia, iya? Vina, aku seperti ini, aku pindah kayak begini, itu gara-gara siapa awalnya? Gara-gara kamu. Semua berawal dari masalah kamu. Tapi kamu tuh bisa nggak sih nggak nyalahin aku terus? Kalau emang nggak bisa, udah kamu tinggalin aja aku sendirian. Ngapain sih? Mama juga pergi gara-gara kamu kan, Hel? Mama pergi gara-gara kemauannya sendiri. Bukan, Helmi. Mama pergi itu gara-gara kamu egois semenjak kamu nuduh aku selingkuh. Kamu yang egois, selalu marah. Emang aku nggak bisa marah juga, Pak? Aku bisa marah juga, Vin. Udah sekarang ini aku nggak peduli soal masalah kamu semuanya ya. Udah, aku ngambil pusing. Udah, terserah kamu. Makan dong, Mas. Kirim berdua lagi ke desa. Sekali lagi. Mas pulang dong, Mas. Kamu gak kasihan sama aku? Ntar kalau ada apa-apa sama anak kita gimana? Bram, baiknya kamu pulang. Karena gimana pun kan Karin lagi hamil. Kalau terjadi sesuatu sama bayinya,
Nanti kamu bakal nyesel loh. Sofi, aku mau pulang. Aku mau pulang. Tapi Karin, kamu harus jawab satu pertanyaan. Dan jujur. Apa? Aku jawab jujur. Kamu punya backup nggak? Website Hana yang kamu hack? Enggak, sama sekali enggak. Ini dia. Dia udah melakukan kesalahan. Dia udah nge-hack website Hana. Dan udah pasti dia punya backup. Enggak bohong, masa aku enggak punya. Ya, siapa yang tahan dengan istri seperti ini? Hah? Senyum-senyum aja, mau telepon siapa sih? Sebentar. Nah, angkat telepon jangan jauh-jauh, di sini aja dong sama aku. Ini urusan kantor, oke? Oke, jangan jauh-jauh, sini aja. Sini aja. Assalamualaikum. Ya, Rian. Ya, soal proyek itu kan? Kok Mas Bram aneh? Masa dia manggil aku Rian sih? Terus mau bahas proyek yang kemarin? Apaan sih ini orang? Itu paling kode. Kalau di dekatnya lagi ada bininya, Nel. Iya, bener tuh kata email. Pasti deketnya tuh ada bininya. Mendingan lu sekarang kasih tahu tujuan lu nelfon apa daripada bininya curiga, bahaya. Udah deh. Mas, nanti malam datang ya ke acara pertemuan MLM. Lagi ada acara menarik loh. Udah gitu juga banyak hadiahnya. Kalau bisa bawa beberapa orang ya buat kita prospek. Iya, oke. Nanti aku kesana ya. Alright. Ya, sekalian dengan Pak Doko. Ya, dan semuanya sekalian. Oke. Ya. Mau pergi kemana? Ada proyek apa sih? Ya, aku harus langsung pergi. Aku ada meeting dengan klien dan ada urusan bisnis nih. Urusan bisnis? Ini kan udah malam, Bram. Emang nggak bisa besok apa? Iya, Mas. Bukan jam kerja lagi loh, Mas. Tapi ini penting. I'm sorry, ini aku harus ikutin. I'm sorry. Mas, sorry. Aku tunggu di rumah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu mau kemana, Karin? Mas Bram, akhirnya kamu datang juga, Mas. Aku pikir kamu nggak jadi datang, Mas. Oh, enggak. Sorry, agak telat dikit soalnya macet tadi. Tapi ini, kenalin, ini teman-teman kantor. Oh, hai. Rio. Mila. Willy. Mila. Kenalin juga temen aku. Hai. Halo. Meta sama Sari, kamu temenin anggota baru dulu ya. Aku mau ngenalin Mas Bram ke upline yang lainnya. Kalian bisa ikut teman-teman aku dulu ya, nanti dijelasin sama mereka. Iya. Sana aja dulu ya. Ayo. Ya, Willy, sana ya. Nanti aku kenalin sama Bu Emma ya, dia posisinya sejajar sama Bu Diana. Oh iya dia orangnya. Ibu. Ini dia. Halo Nila, halo Bram. Bu Diana. Oh iya, kenalin Bram. Ini Bu Emma. Oh, jadi ini yang namanya Pak Bram. Katanya Pak Bram ini paling jago ya untuk ngajak orang biar gabung di MLM kita. Enggak. Sebenarnya Bu, saya masih baru, jadi masih belajar. Masih banyak yang harus di-study dan harus dipelajarin dulu. Mas Bram ini orangnya suka merendah, Bu. Padahal dia jago banget loh. Bayangin aja, dia baru masuk nih, tapi udah bisa bawa 6 orang anggota buat masuk MLM kita. Iya kan, Mas? Mas Bram mana sih? Katanya mau ada urusan kantor. Tapi kok malah ke acara MLM begini? Keterlaluan kamu, Mas. Jadi itu perempuan yang selama ini jadi selingkuhan kamu. Hah, lihat aja, Mas. Aku akan kasih pelajaran yang penting buat perempuan itu. Iya, Mas. Aku ambil minum dulu ya. Gila ya, makin lama lu makin nekat aja sih ngegain Mas Bram. Dari tadi
tadi tuh gue liatin lu tuh makin lengket aja sama laki orang ya. Bener-bener lo Nil, lo gak takut apa kalau bininya si Bram tahu kalau lu udah ngedeketin dia? Alah, kalian juga istrinya lagi tidur di rumah. Mumpung istrinya lagi gak ada, jadi gue bebas buat deketin Mas Bram. Kalau gue udah berhasil deketin Mas Bram, gue tinggal suruh aja dia ceraiin istrinya. Hei, kamu siapa? Ternyata langsung nyiram aja. Kamu gak lihat itu jadi basah? Hei, kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Bla 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 bla. Kamu tahu nggak kenapa saya nyiram kamu? Hah? Kamu nggak tahu kenapa? Lepasin tangan saya. Kalian jangan sentuh saya. Kamu tahu siapa saya? Kamu tahu? Jawab. Iya, saya tahu Mbak siapa. Tahu kan? Hei, harusnya saya marah sama kamu. Diam. Kamu tahu kenapa? Saya tampar kamu, saya siram kamu. Kamu mau tahu kenapa? Kamu nggak lebih dari seorang perempuan murahan yang sudah ngerebut suami orang. Jadi kamu? Hah? Kamu mau tahu siapa saya? Saya Helena Khan. Saya itu istrinya Edi Bramantio. Puas? Kamu mau cari masalah sama saya? Kamu gangguin suami saya, barusan kamu ngomong apa? Tinggal ceraikan. Kaca dong. Kamu pikir kamu siapa? Kamu lebih cantik daripada saya. Hello, operasi muka dulu kali. Mau laporin polisi? Hah? Mau aku laporin kantor polisi? Gua gak takut ya sama lu ya. Oh, ya udah silakan. Sini cari masalah. Ada suara apa itu, Bram? Cari masalah. Apaan sih? Ya gua cari masalah. Udah. Kalian ini bener-bener ya? Hah? Apaan sih kamu, Karin? Dengar ya, Mas Bram. Aku itu istri kamu. Aku dari tadi ngikutin kamu. Ternyata ini perempuan selingkuhan kamu. Hah? Kamu bilang kamu lembur. Ternyata ngapain kamu sama perempuan murah-murahan seperti ini? Ya ini kerjaan juga, ini bisnis. Bisnis? Pulang. Ih, banget sih. Si laptopnya. Ona sebentar, Ona. Ya Bu. Ya Bu, ada apa? Mau dibikinin itu susu hamil? Enggak. Ona, kamu lihat laptop Ibu nggak? Kemarin saya taruhnya di sini. Tadi saya cari di kamar nggak ada, sekarang di sini juga nggak ada. Saya udah cari kemana-mana. Masa laptop udah rusak mau diambil sama orang, itu juga nggak ada apa-apa. Datanya juga nggak ada. Kamu lihat nggak? Enggak Bu, aduh. Ona nggak tahu laptopnya di mana. Beneran? Iya. Nggak lihat sama sekali? Enggak Bu. Coba cari di kamar Bapak. Saya mau cari di kamar Rosi. Iya Bu. Rosi, kamu lihat. Sayang, kamu lagi belajar ya? Rosi malas belajar, Bunda. Kenapa Bunda nggak ngirimin Sheryl les bareng sama Rosi? Sayang, ayo dong. Rosi nggak boleh males-malesan kalau belajarnya. Rosi mau dekat-dekat sama Sheryl. Rosi kan udah gak marahan lagi sama Sheryl. Rosi kan udah baikan sama Sheryl. Bunda, Rosi seneng deh. Sheryl mau ikut les bareng sama Rosi. Sheryl, nanti Sheryl lesnya di rumah aja ya. Ya Dedi, tadi kan Dedi udah ngomong sama Bu Guru. Masa Dedi batalin lagi sih? Dokter Wisnu pasti gak mau melihat aku tertekan. Karena pasti mantan istri Dokter Wisnu akan terus mengganggu aku kalau sampai Sheryl dekat dengan keluarga aku. Ya udah sayang, sekarang jam berapa? Udah jam 8:30. Kalau kamu nggak konsen belajarnya, ini bukan PR kan? Ya udah, kita simpen dulu. Kamu bobo biar besok nggak telat ya. Oh iya Bunda, Rosi hampir lupa. Kenapa sayang? Lupa apa? Ini surat buat Bunda. Surat dari sekolah?
acara ke puncak, sayang. Boleh ya Bunda, Rosi ikut. Teman-teman Rosi pada ikut. Oke, ya udah. Kamu boleh ikut. Beneran Bunda. Makasih ya Bunda. Ya sayang, nanti Bunda atur semuanya ya. Oke. Ayo, aku bawa sayang. Lepas sepatunya. Ya Allah, keuangan aku sudah menipis, tapi paling tidak dengan begini aku bisa membuat Rosi bahagia. Sini kamu, Mas. Apa-apaan sih kamu, Karin? Apa-apaan sih kamu, Karin? Apa-apaan? Sekarang aku tanya sama kamu. Untuk kesekian kalinya aku selalu ditipu sama kamu. Kamu kerja sambilan buat siapa? Buat Mbak Hana dengan Rosi, bukan buat istri kamu. Dan sekarang kamu ketahuan selingkuh deketin wanita lain. Kamu tuh cemburu ya, Karin? Kamu cemburu ya? Seharusnya kalau kamu jadi istri yang baik, ini semua nggak bisa terjadi. Aku jelas cemburu. Dalam suatu hubungan ataupun rumah tangga, cemburu itu hal yang wajar, Mas. Dengan baik-baik, aku gak suka kamu dekat dengan wanita murahan seperti wanita tadi itu. Karin, itu semua teman bisnis. Teman bisnis? Iya, kamu lihat sini, aku ada di sini karena bisnis, gini ada Teman seminar. bisnis, tapi aku nggak budek. Telinga aku masih bisa dipergunakan. Aku dengar kata mereka emang mau deketin kamu. Mereka memang suka sama kamu. Kamu pikir aku bego? Itu teman bisnis apa teman tidur? Kamu nggak bego, ya. Kamu takut, Karin. Kamu takut mereka itu akan mengambil posisi kamu seperti yang dulu. Kamu takut kalau mereka itu akan menjadi Hello Kitty kan? Pada saat kamu mendekati aku, pada saat aku masih jadi suaminya Hana, kamu takut itu kan? Ya, aku nggak pernah menggoda kamu seperti wanita murahan kayak tadi ya, Mas. Tatang, Sorry telat. Acaranya udah selesai. Sebenarnya masih jalan. Tapi sebentar, sebelum kita masuk, aku harus bicara sama lo dulu. Ada perubahan sebentar. Karin, kamu tunggu di sini ya. Mas, aku harus ikut kemanapun kamu pergi. Aku pulang nggak? Iya. Aku pulang nggak? Iya, aku mau pulang. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu di sini. Kamu tunggu di sini. Kalau nggak, aku nggak akan pulang. Tapi kamu janji pulang sama aku. Ya. Ayo, cepetan. Oke, mana? Nah, ini dia pesanan kamu. Oke, katanya kan butuh cepat. Aku udah cariin untuk mana-mana. Yang mirip kayak gini. Ya oke. Ini bagus banget. Kalau datanya gimana? Ya datanya sih masih bisa di recovery, tapi berantakan gitu. Tapi tenang aja, semua udah dipindahin ke sini. Oke? Alhamdulillah, Hana nggak kehilangan data hasil kerjaan dia selama bertahun-tahun. Oke, terima kasih ya. Nanti aku transfer ya. Oke, kita lihat. Thank you ya. Itu laptop siapa? Kamu beli laptop sama dia? Terus kenapa kamu harus ngumpet-ngumpet? Kenapa kamu nggak ngomong sama aku langsung, Mas? Mas, jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu mau pulang sama aku? Kenapa sekarang kamu ninggalin aku? Tadi aku bilang apa? Hah? Aku bilang apa sama kamu? Kamu mau pulang sama aku? Sebelum itu, Karin, aku bilang sama kamu, kalau kamu mau aku pulang, kamu harus tunggu di sana. Tapi kenyataannya apa? Kamu datang ke sini juga kan? Dan sekarang aku akan pergi dari sini. Mas Bram! Mas! Makanannya nggak ada. Vina. Apaan sih teriak-teriak? Masa pakai teriak kenapa sih? Udah tau rumahnya kecil, aku pasti denger lah. Ya nggak usah bilang kayak begitu juga kali. Aku juga tahu rumahnya kecil. Kamu nyindir atau gimana? Yang untung aja sekarang kita masih punya rumah. Gak ada syukurnya sama sekali. Ini makanan mana? Anak-anak mau makan gimana? Kamu nggak masak apa? Kamu nih gimana sih?
Kata kamu makanan itu urusan masing-masing. Untuk masalah anak-anak udah kamu gak usah khawatir, mereka udah makan. Kalau kamu mau makan, ambil aja di kulkas, bahan-bahannya ada di kulkas. Vina, aku belum selesai bicara sama kamu, Vina. Lama-lama tahu berani sama suami. Aku belum selesai bicara sama. Sekarang kamu nangis. Kenapa? Marah karena diomelin? Tersinggung sama semua kata-kata aku? Iya. Helmi, kenapa sih kamu berubah semenjak kita pindah ke Bandung? Helmi, aku udah ikutin semua mau kamu. Kamu minta aku jadi ibu rumahan, ngurus anak-anak. Udah aku ikutin semuanya, Hel. Tapi kenapa sih semua kegagalan kita di Bandung harus kamu tumpahin ke aku? Kamu sebagai kepala rumah tangga, kamu yang gagal membawa keluarga kita jadi lebih baik. Oh, jadi sekarang aku yang gagal untuk menjadi kepala rumah tangga? Coba kamu lihat diri kamu sekarang. Kamu gagal gak menjadi mama dari semua anak-anak? Hah? Kamu juga gagal, bukan cuma aku. Ya Allah, kenapa rumah tangga aku jadi seperti ini? Dulu aku berharap aku bisa hidup tenang berumah tangga sama Vina. Tapi nyatanya kami terus ribut. Kenapa aku ini suami yang egois? Seperti yang Vina bilang. Helmi, aku cuma ingin kamu ngertiin perasaan aku. Aku gak bisa minta uang terus sama laki-laki, Hel. Aku juga pengen punya uang sendiri seperti dulu. Aku pengen banget bisa bikin kue lagi. Aku ingin membahagiakan mama yang udah tua. Dan gara-gara ini semua, mama malah memutuskan untuk pergi. Kecuali kamu sanggup pulangin mama, Hel, aku mungkin bisa maafin kamu. Aduh, lama banget nih. Ke dalam dulu dah. Yona, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Bram, gimana? Berhasil? Aduh, Pak Bram, jangan lama-lama dong, bikin Ona deg-degan. Kalau sampai Ona ketangkep basah sama Bu Hana udah kerja sama Pak Bram, bisa-bisa Ona digantung sama Bu Hana di pohon cabe. Pak Bram, ini kan barangnya. Ya, ini dia. Kenapa pakai diem-diem sih? Ya pasti Hana akan nolak kalau dia tahu saya mau bantu dia. Tapi ini juga penting buat Biona. Karena kalau Hana nggak ada laptop, dia nggak bisa kerja. Kalau dia nggak bisa kerja, berarti dia nggak bisa gajiin Biona. Iya, benar. Ya udah buruan dibenerin ya, Pak. Ona kagak mau, Bu Hana kagak ada pekerjaan. Ujung-ujungnya Ona pengangguran. Ya udah, berarti jangan kasih tahu ke Hana ya. Rebes. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi semuanya udah jalan dengan lancar. Cuman masalahnya laptopnya Hana yang awal itu emang ternyata nggak bisa dibenerin. Ya, emang nggak bisa, rusak total. Jadi ini laptop barunya, tapi sama persis sama yang lama. Jadi Hana pasti nggak akan curiga. Biona taruh aja di meja, ya? Gitu? Ya, taruh di meja kerjanya. Udah deh. Bu Hana nggak mungkin sadar atau curiga, ya? Ya udah Pak, Ona taruh ini dulu ya di dalamnya. Ya udah, oke. Terima kasih ya Ona ya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Nah, Bang Jali. Pak Bram. Ternyata Pak Bram sama Ona udah sekongkol ya ngambil laptopnya Bu Hana. Bang Jali tunggu dulu. Bang Jali jangan salah sangka dulu ya. Ini semua ada tujuannya yang baik kok, murni kok. Pak Bram, apapun yang dibilang sama Pak Bram nggak apa-apa. Tapi yang namanya ngambil barang orang nggak minta izin itu sama aja ame mal. Tunggu. Bang Jali jadi sekarang mau gimana? Hah? Bang Jali mau ngomong sama Hana? Begitu? Mau? Ya tergantung Pak Bram, tergantung.
Asalkan Pak Bram mau bantuin saya, biar saya bisa balikan lagi sama bini saya si Ona. Ya, saya sih kagak bakal ngomong sama Bu Ana. Ayo. Rosi, PR-nya udah selesai kan? Gimana? Rosi. Kamu kenapa berhenti? Ayo dong, ayo kita masuk dulu. Ayo, Rosi mau nungguin Sheryl, Bunda. Rosi mau masuk sama Sheryl. Sayang, tapi kalau Sheryl telat gimana? Nanti Rosi juga telat masuknya. Udah, kita masuk aja duluan. Nggak mau. Ayo dong, sayang. Rosi mau. Rosi. Itu dia Sheryl. Rosi, yuk kita masuk ke kelas. Yuk. Sheryl kok nggak salim sama Bunda? Selamat pagi. Mau sekolah ya? Sheryl nggak boleh begitu, nak. Sheryl ngambek ya sama Bunda. Iya, Bu, dari semalam uring-uringan. Sheryl mau salim ke Bunda tapi ada syaratnya. Bunda harus bilang ke Dedi kalau Sheryl boleh ikut les sama Rosi. Sheryl nggak boleh ngomong begitu dong, nak. Bu, maaf ya Bu ya, jangan dimasukin hati. Ngambek biasa, nanti juga baik lagi. Ini kan karena maminya Sheryl. Bukan saya tidak mengizinkan. Memangnya Dokter Wisnu udah gak sayang lagi ya sama Sheryl? Jadi udah gak sayang lagi ya sama Sheryl? Rosi, Sheryl, dengerin Bunda ya. Kamu harus tahu, semua orang tua itu pasti sayang sama anaknya. Makanya kalian disekolahin, kalian dibeliin tas baru, kalian harus menjadi anak pintar dan soleha. Ya, nggak boleh ngambek seperti ini dong. Tapi Sheryl sebel, Dedi nggak bolehin Sheryl les bareng sama Rosi. Ya udah gini, daripada kalian berdua nggak sekolah, Bunda izinin ya, kamu untuk ikutan les. Nggak apa-apa, dokter. Daripada kita terus berlarut dalam masalah seperti ini, lebih baik anak-anak les bareng. Toh ini buat kebaikan anak-anak, ya kan? Kita sudah bekerja, berkorban, kita melakukan semuanya untuk anak-anak kita. Ya udah. Saya ikut Bu Hana aja. Oke? Senang? Sudah puas? Berarti hari ini belajarnya harus yang rajin ya. Oke, salim dulu sama Dokter Wisnu. Salim dulu, anak pintar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bye. Lihat nih, Mbak. Mereka selalu mesra. Setiap hari, bahkan ini belum lebih dari apa-apa. Pasti semua orang tua murid yang ada di sini mengira kalau mereka itu adalah pasangan suami istri. Mbak Hana itu bagaikan parasit. Dia akan mendekati semua pria yang berduit. Cuma Kak Wisnu aja yang nggak tahu kalau Kak Wisnu itu sedang dimanfaati oleh Mbak Hana. Sejak kapan Rin mereka kayak gitu? Semenjak di Jogja. Anaknya Mbak Hana namanya Rosi. Dia anak penyakitan. Dia punya penyakit kanker dan harus dioperasi. Yang mau ngoperasi adalah Kak Wisnu. Mbak Hana itu nggak punya pekerjaan, nggak punya uang sama sekali. Nah, gimana caranya bisa membayar operasi itu kalau bukan Kak Wisnu yang membantunya? Bener-bener, si Hana itu nggak tahu diri. Memang dia nggak tahu diri, nggak tahu malu dan nggak tahu diuntung. Waktu dulu aku masih sama Mas Wisnu itu kerjaannya pergi-pergi terus, pergi ke luar negeri, pindah-pindah rumah. Jadi gini, setelah dia udah gak sama aku, dia bisa menetap di satu rumah gara-gara perempuan itu, si Hana itu. Aku bener-bener gak terima kalau kayak gini. Makasih ya Bu, sudah mau bujuk Sheryl. Sama-sama dokter. Sebenarnya semuanya itu salah saya dokter. Saya terlalu fokus sama pekerjaan saya, masalah saya, sehingga saya lupa dengan kebahagiaan Rosi. Lagi pula saya rasa tidak ada salahnya kalau Rosi dan Sheryl les bareng, selama itu tidak masalah dengan maminya Sheryl. Iya Bu, sebelumnya saya minta maaf Bu.
Ya, situasi dan kehidupan ibu jadi begini mungkin gara-gara saya dan Sheryl masuk ke dalam kehidupannya ibu. Apa yang sudah terjadi, itu memang alur kehidupan yang harus saya lalui meskipun sepahit apapun. Ya, yang penting sekali lagi, saya tidak masalah anak-anak boleh les bareng selama Ibu Azifah sudah dikasih. Bu Hana gak usah khawatir, Azifah urusan saya. Saya nggak akan biarkan Azifah menyalahkan ibu. Lihat deh, itu mereka aku yakin banget. Setelah dari sini pasti Kak Wisnu ngantar Mbak Hana. Kemanapun, mau pulang ke rumah atau kemanapun yang Mbak Hana inginkan. Kak Wisnu itu kan dokter, terkenal, pekerjaannya sangat banyak. Tapi dia mau jadi supir buat Mbak Hana. Itu karena apa kalau nggak punya perasaan atau apapun? Ya kan? Bener-bener si Hana tuh keterlaluan tau gak? Iya. Dia itu memang keterlaluan. Untung aja aku bisa menjaga suami aku dengan benar. Kalau nggak bisa direbut aja sama Mbak Hana. Dan dia harus dikasih tahu bukan dengan cara baik-baik, cara kasar. Nggak bisa, Rin. Ini nggak bisa dibiarin kalau kayak gini. Helena Karin, kamu nggak perlu ngotorin tangan kamu untuk ngelakuin sesuatu buat Mbak Hana. Sekarang udah ada orang lain yang ngelakuin buat Mbak Hana. Saya antar, Bu. Oh, nggak apa-apa. Dokter mau ke rumah sakit kan? Saya masih ada urusan lain. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan murahan, nggak usah sok suci deh jadi orang yang dibalik jilbab kamu itu. Astagfirullahaladzim. Jaga ucapan kamu. Ngomong apa kamu? Mas udah deh, nggak usah belain dia terus. Dia tuh perempuan munafik tau nggak? Selama ini kamu nggak sadar apa kalau kamu dimanfaatin sama dia? Hah? Kamu itu sengaja mau dijadiin suaminya dia supaya jadi bapak dari anak yang kandungannya dia itu. Apa jangan-jangan itu beneran anak kamu? Kamu kurang ajar banget sih. Sudah sabar. Udah lebih baik kalian bicara secara tenang dan saya tinggalkan kalian saja. Udah. Tunggu dulu. Saya belum selesai ngomong. Siva, lepas. Mau kamu apa sih, Siva? Kamu tuh selalu aja cari masalah. Urusan kamu masa udah selesai, Siva. Kamu masa udah cerai. Kamu apa lagi? Oh, jadi ini Mas. Ini balasan kamu. Kamu udah selingkuh sama dia terus kamu hamilin dia, gitu. Maaf ya. Maaf. Bu. Maaf, dokter. Tapi saya tidak terima kamu menghina saya di dalam lingkungan sekolah seperti ini di mana anak-anak bisa mendengarkan keributan kita. Terus kamu maunya apa? Hah? Saya nggak malu kok. Saya nggak malu walaupun didengerin sama semua orang. Bu Azifah, saya nggak minta apa-apa dari kamu. Saya cuma minta kamu minta maaf. Ya. Dan tarik semua ucapan kamu karena apa yang kamu omongin tadi itu adalah fitnah. Apa? Minta maaf? Saya disuruh minta maaf sama kamu? Itu nggak bakalan terjadi, toh nggak? Karena yang lebih pantas untuk kamu ada ini. Bu Hana. Siva. Oh my God. Wow. Wah, ini benar-benar seru banget. Kayaknya sebentar lagi Mbak Hana bisa keguguran atau apapun yang terjadi pada kandungannya dia. Ngapain sih kamu? Hah? Bu. Kamu cari bantuan sekarang. Kamu minta tolong sama orang. Cepet, Siva. Kamu telepon ambulan atau apa, kek? Siva! Telepon sekarang. Bu. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran kitamu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik.
pahit.